Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Rahmawati dari kelas 1A, program studi D4 Akuntansi Manajerial, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda. Saya akan menjelaskan materi tentang pengarahan yang ada di topik 10. Berikut beberapa definisi pengarahan. Yang pertama, menurut Reineck dan Schole, mengartikan pengarahan sebagai usaha mendorong bawahan dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, pengarahan yaitu merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinannya yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Prinsip-prinsip pengarahan. Yang pertama, prinsip mengarah kepada tujuan. Artinya, setiap suatu usaha atau organisasi pasti memiliki tujuan, baik tujuan untuk mendapatkan keuntungan maupun sekedar tindakan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya pengarahan dari atasan kepada bawahan. Yang kedua, prinsip keharmonisan. Prinsip keharmonisan dengan tujuan artinya perlu adanya keharmonisan antara pemimpin dan para pekerja dan sesama pekerja agar tercapainya tujuan yang maksimal. Yang ketiga, prinsip kesatuan komando. Artinya, bahwa suatu perusahaan harus hanya mempunyai satu pemimpin saja, agar tidak bingung yang mana yang akan ia ikuti perintahnya dan kemana ia akan mempertanggungjawabkannya. Yang keempat, prinsip pembagian kerja. Tujuan dari pembagian kerja adalah agar usaha yang sama dapat diperoleh hasil kerja yang baik. Pembagian kerja dapat membantu pemusatan tujuan, di samping juga merupakan alat terbaik untuk memanfaatkan individu-individu sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Yang kelima, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Setiap orang yang telah diserahi tugas harus memiliki wewenang untuk membantu memperlancar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dan harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang sehingga setiap orang dapat memberikan tanggung jawab sesuai wewenang yang diberikan kepadanya. Yang keenam, prinsip tertib dan disiplin. Prinsip ini akan meningkatkan kualitas kerja, dan peningkatan kualitas kerja akan menaikkan mutu hasil kerja sebuah usaha. Prinsip semangat dan kesatuan. Maksud dari prinsip ini adalah antara bawahan dan atasan harus merasa senasib dan sepenanggungan agar terciptanya semangat kesatuan, dan akan memudahkan timbulnya inisiatif dan prakarsa untuk memajukan usaha. Yang terakhir, prinsip keadilan dan kejujuran. Keadilan dituntut misalnya dalam penempatan tenaga kerja yang harus benar-benar dipertimbangkan berdasarkan pendidikan, pengalaman, dan keahlian. Kejujuran dituntut agar masing-masing orang bekerja pertama-tama untuk kepentingan bersama dari usaha yang dilakukan dan bukan mendahului kepentingan pribadi. Cara-cara pengarahan. Cara-cara pengarahan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, perintah. Merupakan perintah dari pimpinan kepada orang yang berada di bawahnya untuk melakukan atau menanggulangi suatu kegiatan tertentu. Yang ketiga, delegasi wewenang. Dalam pendelegasian wewenang ini, pimpinan melimpahkan sebagian dari wewenang yang dimilikinya kepada bawahannya. Aspek-aspek dalam pengarahan. Yang pertama, motivasi. Motivasi merupakan pemberian semangat kepada karyawan dengan sedemikian cara, bisa dengan memberikan semangat melalui kata-kata atau dengan berupa materi. Yang kedua, kepemimpinan.
Manajer harus mempunyai jiwa pemimpin, dan seorang pemimpin dituntut harus bersikap adil kepada bawahannya dan mempunyai rasa sosial yang tinggi serta bijaksana dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting di dalam pengarahan. Komunikasi yang salah dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam mengartikan suatu arahan atau perintah. Komunikasi yang efektif harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pesan harus dirancang dan disampaikan semenarik mungkin. Yang kedua, pesan harus menggunakan lambang-lambang tertuju kepada pengalaman yang sama sehingga sama-sama bisa dimengerti. Yang ketiga, pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi komunikan dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan tersebut. Dan yang keempat, pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok ketika komunikan berada pada saat digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.